Kesadaran untuk memiliki tentara yang tangguh demi terbentuknya sebuah negara yang kuat dan berwibawa telah bersemayam di dalam dada sanubari para pendiri bangsa kita, bahkan sebelum proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dikumandangkan oleh Soekarno-Hatta. Pada tahun 1943, atas perintah Bung Karno, Gatot Mangkupraja mempelopori terbentuknya Tentara Peta atau Tentara Pembela Tanah Air. Selanjutnya, ketika Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, kesadaran untuk memiliki tentara yang tangguh diwujudkan dengan membentuk BKR atau Badan Keamanan Rakyat yang secara resmi diumumkan oleh Bung Karno pada tanggal 23 Agustus 1945. Kemudian melalui maklumat pemerintah nomor 6 tanggal 5 Oktober 1945, BKR berganti nama menjadi TKR atau Tentara Keamanan Rakyat. Momen inilah yang kemudian ditetapkan sebagai hari lahirnya TNI atau Tentara Nasional Indonesia yang dirayakan setiap tanggal 5 Oktober. Untuk melahirkan para perwira militer yang berkualitas, muncul gagasan mendirikan Akademi Militer. Pada tahun 1957, Wakil Presiden Bung Hatta atas nama Presiden meresmikan Akademi Militer Nasional atau AMN. Salah satu lulusannya adalah Hendro Priyono yang dilantik pada tahun 1967 dengan pangkat Letnan II Infanteri. Ujian yang dihadapi tentara nasional kita pada awal kemerdekaan tidaklah ringan. Sejumlah pemberontakan bersenjata terjadi di beberapa wilayah Indonesia, antara lain pemberontakan RMS atau Republik Maluku Selatan pada tahun 1950. Pimpinan Angkatan Perang Republik Indonesia saat itu mengerahkan pasukan untuk menumpas gerombolan RMS melalui sebuah operasi yang dipimpin oleh Panglima Tentara Teritorium III Kolonel A.E. Kawilarang dan Letkol Slamet Riyadi sebagai komandan operasi. Performa gerombolan RMS yang cukup mampu mengimbangi TNI mengilhami Letkol Slamet Riyadi menggagas terbentuknya satuan pemukul yang dapat digerakkan secara cepat dan tepat guna menghadapi berbagai sasaran di medan tempur yang paling berat sekalipun. Gagasan ini kemudian diwujudkan oleh Kolonel A.E. Kawilarang sepeninggal Letkol Slamet Riyadi yang gugur di medan tempur. Pasca Perang Dunia Kedua pada awal September 1945, Inggris ingin memperluas imperium kekuasaannya di Kalimantan Utara yang meliputi Sarawak, Sabah, dan Brunei. Sebagian besar rakyat di bagian utara Pulau Kalimantan tersebut tidak bisa menerima begitu saja klaim Inggris atas tanah airnya. Apalagi Inggris sudah pernah memberikan kemerdekaan atas Sarawak pada tanggal 1 Agustus 1942, satu abad sebelum Sarawak diduduki Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Rakyat Kalimantan Utara pada bulan Desember 1962 mengobarkan perlawanan, menolak rencana Inggris yang akan menggabungkan Kalimantan Utara dengan Malaya dalam suatu federasi persemakmuran bernama Malaysia. Karena dikhawatirkan pergolakan di kawasan tersebut mengganggu stabilitas keamanan di perbatasan Pulau Kalimantan Republik Indonesia, maka digagaslah upaya damai. Bung Karno berunding dengan Perdana Menteri Malaya Tunku Abdul Rahman Putra dan Presiden Republik Filipina Diosdado Macapagal. Dari perundingan damai ini dihasilkan sebuah kesepakatan yang disebut Mafilindo. Intinya, ketiga kepala negara tersebut mendukung berdirinya Malaysia asalkan sesuai dengan aspirasi rakyat Kalimantan Utara yang disampaikan di bawah pengawasan PBB serta melibatkan Indonesia dan Filipina sebagai negara tetangga. Namun Inggris mengabaikan kesepakatan Mafilindo. Pada tanggal 4 September 1963, Menteri Besar Sarawak Stephen Kalong Ningkan yang berada di bawah tekanan Inggris secara sepihak mengumumkan bahwa rakyat Kalimantan Utara telah menyetujui bergabungnya Sarawak dengan Malaya dalam sebuah negara persemakmuran bernama Malaysia.
Klaim tersebut diumumkan 10 hari sebelum rencana PBB menyampaikan kesimpulan hasil referendum rakyat Kalimantan Utara. Sikap Inggris tersebut bagi Indonesia adalah suatu pelecehan terhadap martabat bangsa. Karena pembentukan Federasi Malaysia merupakan sebuah konsep neokolonialis atau penjajahan gaya baru. Maka dikobarkanlah semangat perlawanan terhadap Inggris dengan slogan Ganyang Malaysia. Peristiwa heroik ini dikenal dengan nama Dwi Kora atau Dwi Komando Rakyat. Pelecehan Inggris kemudian disikapi pemerintah dengan memerintahkan TNI dan Polri membantu rakyat Kalimantan Utara untuk melepaskan diri dari cengkraman Inggris. Tentara Nasional Kalimantan Utara atau TNKU dan pasukan gerilya rakyat Sarawak atau PGRS pimpinan Wong Kicok dan Wong Hon mendapat pelatihan dari Badan Pusat Intelijen yang sekarang bernama BIN. Resimen Para Komando Angkatan Darat sekarang bernama Kopassus, Korps Marinir Angkatan Laut, Pasukan Gerak Cepat AURI dan Mobrik Polri. Hasilnya, ketika meletus konfrontasi antara Indonesia melawan Inggris pada Mei 1964, TNKU dan PGRS mampu menggoyahkan stabilitas pemerintahan kolonial Inggris di Sarawak. Namun politik konfrontasi Ganyang Malaysia berakhir karena terjadi tragedi G30 SPKI. Karena politik konfrontasi telah dimanfaatkan oleh PKI, maka TNKU dan PGRS yang ketika itu sedang bergerilya bersama TNI di Rimba Raya, Kalimantan Utara tidak lagi didukung oleh pemerintah Republik Indonesia. TNKU dan PGRS diminta untuk meletakkan senjata dan menyelesaikan konflik melalui jalan damai. TNKU pimpinan Ahmad Jaidi serta-merta membubarkan diri, namun PGRS memilih melanjutkan perjuangan untuk Ganyang Malaysia. Sementara itu, pimpinan PKI Kalimantan Barat Syarif Ahmad Sofyan Al-Barakbah menyerahkan senjatanya kepada Pangdam Kalimantan Barat Brigjen Riyakudu dan memilih bergabung dengan PGRS bergerilya di hutan belantara Kalimantan Barat. Dengan berat hati, Pak Harto menghentikan Dwi Kora, kemudian mengirim TNI dan Polri ke perbatasan Kalimantan Utara untuk menumpas PGRS pimpinan Wong Kicok dan Wong Hon. Suatu tugas maha berat yang penuh dengan beban mental terhadap nurani kemanusiaan para prajurit, karena guru yang harus menghadapi para muridnya sendiri. Dalam operasi tersebut, peran Pusat Pasukan Khusus Angkatan Darat atau Puspasusat terbilang menonjol. Tentara elit Angkatan Darat Indonesia tersebut, para personilnya telah dilatih dan dilengkapi secara khusus untuk melaksanakan operasi komando, yaitu suatu operasi tempur yang mengandalkan kemampuan perorangan dan bertempur dalam hubungan tim yang relatif kecil. Pada tahun 1969, Hendro Priyono ditugaskan untuk bergabung dalam pertempuran anti-gerilya Detasemen Tempur 13 Pasukan Khusus Angkatan Darat yang dipimpin oleh Kapten Infanteri Sugito di sektor timur Kalimantan Barat. Pada bulan Agustus 1972, Hendro Priyono kembali ditugaskan ke Kalimantan Barat. Kali ini, tergabung dalam Satuan Tugas 42 Kopasanda pimpinan Mayor Infanteri Sintong Panjaitan di sektor Barat. Ia ditugaskan untuk memimpin operasi halilintar Satgas 42 Kopasanda. Operasi ini merupakan operasi Sandi Yuda. Ketika Hendro Priyono bersama timnya melakukan penyergapan dan pengejaran terhadap para pemimpin gerilya pasukan bara atau Barisan Rakyat, yaitu gabungan pasukan PGRS atau Paraku dan PKI Kalimantan Barat di sektor barat daerah Kalimantan Barat dan Sarawak, Malaysia Timur, Hendro Priyono terluka dalam suatu pertempuran 1 lawan 1. Namun operasi ini telah membuahkan hasil gemilang. Pasukan PGRS atau Paraku hancur dan Panglima PGRS Wong Kicok, Komandan Batalion Paraku Wong Hon, diikuti oleh Komisaris Militer Lim Fo Kui, menghentikan perlawanan. Sedangkan pasukan PKI Kalimantan Barat di bawah pimpinan Syarif Ahmad Sofyan Al-Barakbah mati dalam penyergapan oleh kelompok penyergap di bawah pimpinan Letu Yohanes Sudiono dari tim Kala Hitam. Keberhasilan dari operasi Sandi Yuda tim Halilintar Kopasanda pada tahun 1972 sampai 1975 adalah berkat operasi balik, yaitu penggalangan keras untuk merebut hati musuh, merebut pikirannya, memotong komunikasi antar musuh,
dan menghancurkan sumber logistik mereka. Untuk ini, Hendro Priyono mendapat apresiasi yang luar biasa dari Komandan Operasi Sektor Barat. Kemenangan perang lebih banyak ditentukan oleh politik negara yang senantiasa dapat berubah-ubah sewaktu-waktu sesuai aktualisasi kepentingan nasional. Dengan kesadarannya bahwa politik negara adalah politik tentara, para prajurit tetap setia dalam pengabdiannya kepada Ibu Pertiwi. Biar badan hancur lebur, kita akan bertempur dan rela binasa. Demi bangsa kita tetap hidup dan bahagia sepanjang masa. Di dalam melaksanakan tugas, serta senantiasa siap sedia berbakti kepada negara dan bangsa.